Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisa Zahra Harahap dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biomembran. Biomembran adalah selaput yang dimiliki oleh makhluk hidup, atau yang biasa kita kenal dengan membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel yang berfungsi melindungi dan memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Struktur membran sel terdiri atas dua lapis lipid atau bilayer dengan model mozaik fluida yang ditemukan oleh Singer dan Nicholson. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan juga karbohidrat. Jika teman-teman melihat gambar pada bagian sebelah kanan, itu kita ibaratkan bagian atasnya itu merupakan lingkungan di luar sel. Kemudian terdapat fosfolipid bilayer, dan di bagian bawahnya itu terdapat lingkungan di dalam sel yang terdiri atas sitoplasma, nukleolus, ribosom, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kita mengambil salah satu penyusun dari fosfolipid bilayer, maka akan terlihat seperti pada di gambar, yaitu terdapat bagian kepala yang bagian bulat dan juga bagian ekor yang panjang. Bagian kepala memiliki sifat hidrofilik atau polar yang artinya menyukai air. Sedangkan pada bagian ekor memiliki sifat hidrofobik atau nonpolar yang artinya tidak menyukai air. Selanjutnya terdapat gambar struktur dari membran sel yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama terdapat fosfolipid bilayer seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa macam protein, yaitu protein perifer adalah protein yang hanya berada di bagian luar bilayer. Kemudian ada protein integral, yaitu protein yang terdapat di sepanjang lapisan bilayer. Jika protein integral ini berikatan dengan glikolipid, maka akan membentuk sebuah struktur glikoprotein. Kemudian terdapat saluran protein, terdapat kolesterol, dan terdapat rantai karbohidrat. Selanjutnya, mengenai pergerakan melewati membran plasma. Yang pertama adalah melewati membran plasma secara langsung. Kenapa dapat melewati membran plasma secara langsung? Karena umumnya molekulnya itu berukuran kecil dan tidak bermuatan. Contohnya itu ada molekul air, amoniak, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua itu melewati membran sel dengan mudah. Kenapa dapat melewati membran sel secara mudah? Karena umumnya molekulnya itu memiliki sifat larut dalam lipid, sehingga saat melewati membran sel yang juga tersusun atas lipid dapat terlewati dengan mudah. Contohnya itu adalah hidrokarbon atau hormon. Yang ketiga itu ada tidak mudah melewati membran sel. Kenapa tidak mudah melewati membran sel? Karena molekulnya itu berukuran besar dan larut dalam air. Sehingga untuk melewati membran sel perlu menggunakan bantuan. Contohnya itu adalah glukosa yang membutuhkan bantuan hormon insulin. Yang keempat adalah relatif tidak bisa melewati membran sel. Kenapa relatif tidak bisa melewati membran sel? Karena molekulnya itu memiliki muatan sehingga nantinya akan membentuk kompleks. Maka dari itu harus melewati saluran atau harus dipompa. Contohnya itu adalah ion Na+ dan juga K+. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.